Saya pernah ada sebuah pengalaman buruk mengenai meramal. Jadi begini, eh, pada waktu itu ya, udah lama ya, saya belum mengenal agama Buddha waktu itu. Kakek dan nenek saya, emak engkong ya, itu sedang tinggal di tempat tante saya yang ada di Bogor. Ya mainlah ke Bogor, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi pada waktu di Bogor itu nenek saya kemudian ya sakit keras sampai masuk ke rumah sakit. Nah kemudian ya biasalah keluarga saya karena tahu saya ini indigo dan bisa sedikit banyak untuk melihat masa depan, sehingga akhirnya mereka menyuruh mama saya, menelpon mama saya supaya menyuruh saya nerawangin lah, kurang lebih kayak gitu, kira-kira nenek saya ini gimana nasibnya. Jadi akhirnya mama saya pun nanya ke saya karena nenek saya sudah masuk rumah sakit dan menurut mereka kondisinya lumayan gawat. Jadi pada waktu itu saya kemudian nerawang. Nah kemudian hasilnya saya sampaikan ke mama saya begini, Mah, menurut saya sih emak sih aman, cuman kayaknya sih justru nanti malah engkong ini yang kayaknya nggak lama sih, mungkin sekitar 2 bulan lagi ya bisa meninggal. Saya bilang gitu sama mama saya ngomong apa adanya, apa yang saya lihat waktu itu. Nah, lalu mama saya menyampaikan ke keluarganya yang ada di Bogor itu. Wah, rupanya habis itu mama saya ditelepon, ya memang kemudian nenek saya itu kan sembuh ya. Tapi gara-gara ramalan saya yang mengatakan bahwa engkong saya atau kakek saya kira-kira 2 bulan lagi bakal meninggal. Wah, itu jadi masalah itu. Jadi kemudian nenek saya yang sudah sembuh ya kan, kemudian nelpon mama saya itu ya mencak-mencak lah kurang lebih gitu ya, termasuk kakek saya itu, engkong saya itu mencak-mencak karena dia mengatakan kalau saya ini sebagai cucunya itu, kalau orang Jawa bilang sih ngalup ya. Ngalup itu mungkin bahasa Indonesianya semacam mungkin nyumpain kali ya, nyumpain maksudnya supaya mengharapkan hal jelek kali ya kepada kakek saya itu ya kan. Jadi mereka marah-marah gitu loh, imbasnya sampai ke saya kan, padahal saya kan ngomong hanya apa adanya yang saya lihat waktu itu, sehingga menurut saya waktu itu ya kan tanya kan apa yang saya lihat ya saya jawab. Nah rupanya tidak lama kemudian ya, sekitar ya kurang lebih 2 bulan kemudian itu ya, hampir 2 bulan itu, kakek saya ini benar-benar masuk rumah sakit secara tidak diduga. Karena kakek saya ini biasanya sehat-sehat aja, dan waktu masuk rumah sakit itu diagnosanya itu paru-parunya itu penuh dengan cairan, sehingga karena sudah terlalu penuh katanya harus disedot atau gimana ya, saya nggak ngerti ya, saya nggak di lokasi, sehingga akhirnya dilakukanlah tindakan itu, penyedotan cairan paru-paru karena sudah overdosis penuhnya. Nah rupanya habis itu konon kata tante saya karena nyedotnya kebanyakan ya, aneh juga bisa kebanyakan, sehingga nggak lama kemudian malah ya, engkong saya itu, kakek saya itu meninggal ya, benar-benar meninggal ya, sekitar 2 bulan itu ya. Nah akhirnya pada waktu meninggal kan di Bogor, akhirnya kan seluruh keluarga saya juga ke sana untuk melayat gitu kan ya. Akhirnya saya juga nggak ikut
karena saya mempertimbangkan nanti kalau saya ikut saya bisa dikeroyok sama keluarga besar nanti gara-gara ramalan saya, atau mungkin ya itu orang kan bilang ngalup itu kan, sehingga ya saya lebih baik memilih nggak ke sana. Dan ini sebenarnya kejadian seperti ini bukan hanya 1-2 kali ketika ada sebuah ramalan buruk yang kemudian justru menurut saya ya mungkin ya pada waktu itu saya berpikir ya saya kan hanya menyampaikan apa yang saya lihat, tetapi setelah ada beberapa kali kejadian yang seperti ini yang kurang lebih kemudian hasil ramalan itu ketika disampaikan orangnya justru menjadi ya bisa saja dia terpukul kan. Ada tipe orang-orang yang bisa menerima ramalan sejelek apapun dia nggak pusing, sama kayak saya misalnya orang mau meramalkan saya baik atau buruk saya nggak pernah pusing karena sesuatu itu buat saya belum terjadi, dan saya sangat meyakini bahwa yang namanya hidup itu kembali ke ya ini amal ibadah kita masing-masing ya, karma-karma yang kita lakukan. Sehingga meskipun kita diramal hal yang buruk ya kalau itu memang bukan jatah kita nggak mungkin berada di waktu yang salah dan di tempat yang salah, kurang lebih gitu. Nggak mungkin juga akan terjadi. Itu prinsip saya sih dari kecil. Hanya kebanyakan orang itu kan belum tentu siap mendengar ramalan, apalagi kalau ramalan yang buruk itu. Sehingga kadang-kadang ya akhirnya setelah saya analisa, kadang-kadang saya melihat bahwa bisa jadi ketika kita ini melihat sesuatu yang buruk atau ramalan buruk yang kemudian kita sampaikan kepada mereka yang tidak siap, ya ini terlepas ramalannya cun atau enggak cun ya, ampuh atau enggak ampuh, tetapi secara tidak langsung sudah mempengaruhi psikologis mereka. Bisa saja misalnya seandainya memang cun ya, seperti tadi kita nggak ngerti ya ketika engkong saya itu mendengar dari mungkin tante saya itu bahwa dia 2 bulan lagi akan meninggal, mungkin juga ada rasa-rasa marah kali ya, ataupun gondok kali ya, ini cucunya kok ngarepin dianya mati misalnya gitu kan. Padahal kan sebenarnya saya nggak mengharapkan, apa yang saya lihat itulah yang saya sampaikan. Tapi bisa saja kan muncul rasa marah, rasa emosi, nah kan kurang lebih kayak gitu. Dan coba Anda bayangkan ketika dia betul-betul masuk rumah sakit waktu itu yang memang tidak disangka-sangka. Ya walaupun saya nggak di lokasi ya, kita mungkin bisa membayangkan seandainya terus terbersit ramalan saya yang mengatakan bahwa kurang lebih 2 bulan lagi singkong akan meninggal kan, itu kan hampir 2 bulan juga itu ketika masuk rumah sakit. Bayangin kalau kemudian kakek saya itu ketika masuk rumah sakit langsung terpikirkan itu dan akhirnya tambah down gitu ya, kondisi mentalnya kan itu jadi karma buruk ya. Secara tidak langsung berarti saya kan menjadi penyebab karma buruk bagi kakek saya ini ya kan, jadi mikir yang enggak, mungkin jadi marah, jadi jengkel, jadi apa kan ya nggak tahu lah kondisi batinnya. Sehingga sebenarnya meramal buat saya itu ada bahayanya, karena ketika orang tersebut tidak siap untuk menerima ramalan ini, terutama ramalan yang buruk, karena kebanyakan orang ketika pengen diramal itu mengharapkan isi ramalannya sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi aneh memang, orang pengen diramal tapi ngarep sesuai harapannya dia. Nah, sehingga ketika muncul ramalan-ramalan yang jelek jadi ya muncul kepanikan, apalagi ketika ramalannya berbau dengan hidupnya, masa depannya, diramalkan sial, diramalkan tidak beruntung, diramalkan jelek ya kan. Nah itu tentu akan mempengaruhi psikologisnya. Sama halnya ketika itu adalah sebuah ramalan umum, misalnya banyak sekali sekarang ini yang meramalkan katanya kan sebentar lagi akan terjadi tsunami besar-besaran atau gunung meletus besar-besaran sehingga akan menimbulkan banyak korban.
Nah, bagi orang-orang yang tidak siap dan sangat meyakini yang namanya ramalan-ramalan kayak gini, padahal ya belum tentu kebenarannya, ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tetapi kan kemudian dia langsung ada satu perasaan ketakutan yang ya ini yang saya katakan tadi, yang kemudian akan mengganggu psikologisnya ini. Sehingga akhirnya apa? Menurut saya ini sesuatu yang tidak baik, akhirnya mengganggu kesehariannya ini. Maka bagi saya meramal itu tetap ada sesuatu dampak psikologis bagi yang kita ramal ya, dan itu bisa jadi penyebab karma buruk bagi ya orang-orang yang kita ramal, ketika kemudian ya justru dia yang akhirnya meyakini, misalnya diramal buruk ini, oh kamu nanti bakal nggak bisa sukses, kamu hidupmu gini, kemudian dia tertanam dalam mindsetnya itu, sehingga akhirnya dia makin ya justru itu makin terpuruk, dia sudah merasa nggak punya masa depan, dia merasa hidupnya itu sudah nggak ada gunanya. Nah ini kan malah justru menurut saya gara-gara ramalan itu akhirnya menyebabkan orang tersebut menjadi ya hopeless seperti itu, kemudian akhirnya jadi seperti itu, terpuruk. Padahal kalau ramalan ini misalnya itu orang meramalnya ke jenis-jenis orang seperti saya bukan tipe orang percaya meskipun apa yang saya lihat ya sebelum itu betul-betul terjadi dan terbuktikan, sehingga apalagi kata orang kalau saya loh ya, sehingga kalau saya ini kan tipe orang yang nggak terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu. Nah kan tentu beda ya penerimaannya. Maka dalam hal ketika kita memiliki kemampuan seperti itu, apakah itu penerawangan, teropongan atau apapun istilahnya, saya pikir harus berhati-hati ketika menyampaikannya. Ada hal-hal yang mungkin kita cukup simpan sendiri, ada hal-hal yang mungkin kita bisa bagikan ketika memang itu tidak memiliki dampak-dampak yang negatif. Saya